Top FM. More music variety. Top. Marhaban ya Ramadan. Ramadan bertabur pahala. Kembali lagi 95.1 Radio Inspirasi kita semua. Dan Top Mania kali ini kita masih bersama dengan Live Talk ya. Ada inspirasi hikmah Ramadan. Ramadan sehat, saleh, produktif dalam suasana pandemi gitu ya. Jadi penting banget ya. Selain kita gak cuma leyeh-leyeh gitu ya, kalau misalkan bahasa Jawanya ketika lagi puasa, kita juga bisa memilih diri kita untuk sehat, saleh, bahkan produktif gitu ya. Menghasilkan sesuatu ataupun bermanfaat gitu untuk orang lain. Nah, seperti yang sudah saya janjikan di sesi sebelumnya itu kita akan lebih menjelaskan lebih detail lagi mengenai berarti sia-sianya orang yang menyia-nyiakan waktu, Pak. Jadi banyak sekali orang yang memilih untuk tetap rebahan gitu ya, Pak ya. Atau mungkin dia tuh kayak cuma scroll doang. Kalau misalkan scrollnya membaca kayak gitu sih oke ya, Pak. Tapi kalau misalkan scrollnya itu hanya melihat hal-hal yang misalkan jelek-jelek tentang temannya yang dibully dan sebagainya, itu kan sungguh sangat mubazir ya, Pak ya. Bagaimana penjelasannya menurut Pak Asikin? Oke, terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya akan kembali ke 3 diksi tadi, ya, produktif, saleh, dan sehat. Produktif, apa yang saya lihat dimasuk ke 10 hari terakhir di jalan raya yang sekarang di masa pandemi ini. Kalau sahabat sih lihat banyak yang jualan, kemudian banyak yang berbagi juga. Mudik. Iya, mudik juga. Itu lihat ya, di masa pandemi betapa setelah melakukan aktivitas sekian panjang, ya, sekarang banyak jualan takjil, itu bukti produktivitas. Iya. Remaja, putra-putri, muslim-muslimah, ya, Bapak Ibu menjajakan jualan takjilnya sepanjang jalan, dan hampir semuanya laku, ada pembelinya. Selain itu adalah sisi keberkahan bulan Ramadan. Itu kalau kita lihat ya, tadi ada unsur produktivitas warga di masa pandemi ya, di dalam bulan Ramadan, di tengah-tengah menjalankan ibadah puasa, tapi alhamdulillah umat Islam produktif. Itu satu fakta produktif. Yang kedua, betapa orang hari ini sebelum besok tanggal 6 Mei ya, dilarang mudik atau disekat, hari ini sudah jalanan mulai. Kalau nonton di televisi ataupun di media sosial itu ya, betapa sekarang jalanan sudah mulai dipadati oleh para pemudik. Nah, mudik itu perlu produktivitas loh, karena mudik perlu bekal. Sampai di rumahnya juga perlu ya. Apalagi kalau misalkan memang orang yang diandalkan dalam keluarganya. Betul ya. Oleh karenanya untuk produktif itu, kembali ke pertanyaannya ke DJ Sabet, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Betapa banyak ayat Allah Subhanahu wa taala yang diawali dengan bersumpah demi waktu, menyebutkan waktu, wal asri, wadduha, waktu kan, itu menandakan bahwa waktu sebegitu penting. Dalam bahasa Arab ada makalah atau hadis, saya lupa ini, yang saya ingat, al waktu kasaif, waktu itu bagaikan pedang. Kalau tidak melukai, kalau tidak digunakan dengan baik akan melukai diri sendiri. Ya, gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau orang tidak bisa menggunakan pedang, bisa mencelakai dirinya sendiri. Bisa menusuk dirinya sendiri. Orang Eropa mengatakan time is money, waktu adalah uang. Oke ya. Nah,
kembali sekarang dikaitkan dengan pertanyaan DJ Sabet. Gimana sih ya kalau scrollingnya untuk baca-baca masih bagus, nonton, kemudian apalagi tadi nonton. Iya, kalau misalkan nonton kayak gini ya, nonton radio podcast Amin, di YouTube gitu, itu kan masih lumayan bagus lah ya Pak ya. Lah ini mata, telinga, bahkan hati kita ini kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya. Kalau kita, janganlah kamu memperturutkan hal-hal yang kamu tidak memiliki kompetensi, tidak punya kepentingan, jelas ya, tidak punya ilmu pengetahuan, ya, mendengarkan sesuatu, ya, menonton sesuatu yang tidak memiliki nilai manfaat sedikit pun, tinggalkan saja. Melihat. Oleh karenanya tadi disebutkan tidur itu waj'alna naumakum subata. Penting, tidur itu penting. Lah, mata kita ini karena akan dimintai pertanggungjawaban, ya, cara yang paling baik ya digunakan tadi ada memanfaatkan indera penglihatan kita untuk apa? Satu, bisa untuk contoh lah ini ya, misalnya kalau dikaitkan dengan media sosial, menonton misalnya hari ini kan lagi keren, lagi booming ya podcast. Iya, banyak sekali podcast yang mendiskusikan, membahas tentang berbagai macam hikmah Ramadan, termasuk yang sekarang sedang dilaksanakan ya. Kita laksanakan. Ya, mudah-mudahan ini memberi manfaat. Amin. Ya, kalau ternyata tidak minat sama sekali ya lebih baik tidur. Pendengaran, indera pendengaran juga sama. Ya, ada banyak sekali ya, wahana media yang bisa kita dengarkan. Ya, tetapi kalau kita tidak punya kompetensi selektif, milih mana yang akan memberi manfaat kepada dirinya dan mana yang tidak, bisa apa? Justru nanti tidak menyehatkan. Tidak menyehatkan. Tidak menyehatkan apa? Jiwanya, pemikirannya, berasal dari mana? Dari pendengaran. Ya, apalagi yang ketiga, hati. Ya, hati, ya, jiwa, karakter atau jiwa, bukan jiwa, sikap, ya, sikap iri, hasad, dengki, itu bermuara di sana. Nah, kalau itu tidak bisa, kalau hati kita dikuasai, dijajah oleh nafsu, artinya kita gagal memanage, mengendalikan nafsu. Yang terjadi menjadi apa? Individu yang menimbulkan, yang merusak dirinya sendiri pastinya, dan lebih parah lagi merusak orang lain. Buru-buru memberikan manfaat kepada lingkungan, untuk dirinya sendiri saja dia tidak mau. Iya, atau bahkan bisa jadi problem solver ya Pak ya, problem maker. Troublemaker, wah gitu ya, problem. Ya itu, naudzubillah. Jangan sampai deh ya. Oke. Iya, itu detail sekali ya. Seandainya itu semua terjadi, maka cepat-cepatlah melakukan tadi percepatan, dalam bahasa Al-Quran, wasari'u ila maghfiratillah. Bergegaslah, wa anibu, bahasanya itu, bersegeralah, wasari'u, bersegeralah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terlena, terjerumus, berkutat dalam kubangan dosa akibat hal-hal yang kecil tadi, pendengaran, ya, kemudian penglihatan,
hati, apalagi hati ya, wah yang nggak kelihatan, wah ternyata semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kullu ulaika kan anhu mas'ula, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, bagaimanakah cara bergegas memohon ampun ya untuk dosa-dosa kecil? Dengan memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Rasulullah pernah bersabda, wallahi la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsaru min 70 marrah. Rawahul Bukhari. Demi Allah, aku beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari lebih dari 70 kali. Orang yang dijamin surganya, tidak dijamin tidak berbuat salah, saja memohon ampun, mengucap istighfar, memohon ampun kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Nah, dalam hadis yang lain disebutkan fadilah atau keutamaan beristighfar, aktsiru minal istighfar, faman aktsaru minhu ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Perbanyak-banyaklah wah engkau sekalian dengan istighfar. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, akan diberikan oleh Allah jalan keluar dari kegundah gulanaan, kegelisahan. Ya. Nah, kalau Allah yang memberi jalan keluar, semuanya lancar, aman. Lancar jaya ya. Iya. Dan akan Allah berikan rezeki dari cara yang tidak terduga. Begitu, makanya karenanya dalam surat Al-Asr ya, wal asri Allah bersumpah demi masa. Itu menunjukkan betapa pentingnya waktu. Jadi untuk teman-teman ya, kalau bisa ya jangan disia-siakan karena banyak sekali hal yang bisa kita lakukan gitu ya. Alhamdulillah sekali ya kita bisa berbagi untuk sore hari ini gitu ya. Dan sekarang ternyata sudah jam 5 lebih ya, berarti kita harus segera pamit undur diri. Terima kasih sekali Bapak sudah sharing hari ini. Mungkin ada singkat kata aja Pak nih untuk closing statement sore ini. Silakan Pak. Sebagai closing statement, ya, saya ambil dari pertanyaan terakhir baik tadi berkaitan dengan memanfaatkan waktu. Saya sampaikan kembali sabda Rasulullah Muhammad SAW yang mengingatkan kepada kita sekalian untuk menjaga 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Yang pertama, masa mudamu sebelum datang masa tua. Nek wis tua ampun. Okay? Ya Allah, ya Rabbi. Yang kedua, masa sehatmu. Manfaatkan masa sehat kita agar produktif. Produktifnya menjadikan kita solih dan muslih sebelum datang masa sakit. Sakitnya agar sakitnya tidak sia-sia, bersabar. Bersabar itu bisa produktif. Karena sabar dalam konsep Islam tidak pasif tapi aktif. Okay. Yang ketiga, masa kayamu, masa jayamu sebelum datang masa kefakiran atau kepailitan. Okay. Kaya bisa produktif. Yang kita harapkan semuanya, kaya, muslim kaya, produktif. Amin ya. Amin. Tapi juga tidak boleh putus asa, sebab fakir juga tidak menutup kemungkinan untuk berproduktif, jadi produktif. Kalau sabar, produktif juga. Yang keempat, masa luangmu. Manfaatkan masa luangmu sebelum datangnya masa sempit. Dan yang kelima, jagalah masa hidup kita sebelum datangnya kematian. Saya kira itu menjadi closing statement pada sore hari ini. Terima kasih kepada seluruh pendengar setia Top FM atau ya Top Mania ya. Baik yang bergabung melalui saluran frekuensi modulasi 9,51 maupun yang bergabung ke channel YouTube-nya Top FM. Mohon maaf apabila terlalu banyak hal yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan membaca
doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Topmania ya, semoga bisa memberikan pencerahan ya di sore hari ini terkait dengan materi kita tadi, dan semoga bisa membuat Topmania lebih semangat lagi untuk beribadah dan juga semangat lagi untuk terus ataupun tetap produktif gitu ya. Oke, kata terakhir dari Sabit yaitu menjadi produktif itu harus disertai dengan hasil produksi ya, karena tadi kan produktif itu menghasilkan. Jangan disertai atau bukan disertai dengan alibi. Jadi kalau mau produktif itu pakainya disertainya itu pakai produksi aja, nggak usah pakai alibi gitu ya. Intinya itu dia. Oke, Sabit pamit undur diri. Kalau misalkan ada salah kata ataupun apapun lah ya, Sabit mohon maaf. Dan juga mungkin untuk Topmania mungkin ya, kalau misalkan nanti next time mau berbagi sharing apa, bisa langsung aja WhatsApp ya. Kita WhatsAppan bareng, barangkali kita bisa duduk bareng di sini. Oke, Sabit pamit dulu, Sabit pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi A.